Madate TV. Dalam biografi berjudul Kolonel Purnawirawan S. Mengga dari Gurila sampai Bupati oleh penulisnya yaitu Pak Talib Bandru menyampaikan pengantar bahwa buku biografi ini adalah wujud apresiasi terhadap S. Mengga, terutama karena dalam pendekatan sejarah S. Mengga telah menjadi salah satu bagian integral dari sejarah Mandar. Kepatutan yang sama seperti juga telah kita berikan kepada almarhum Ibu Agung Andi Depu, wanita Mandar yang terbingkai sebagai Mahaputra di dalam lembaran sejarah nasional, ataupun kepada Profesor Dr. Baharudin Lopa SH yang menjadi simbol kejujuran di Indonesia. Atau boleh jadi terasa getaran emosi kita ketika mendengar Profesor Basri Hasanuddin diangkat sebagai menteri di kabinet Gus Dur, orang Mandar pertama yang menjadi menteri di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepatutan mendudukkan individu atau kelompok pada proporsi sejarah yang memang pantas. Dalam hal ini kaitannya dengan proses panjang S. Mengga dari gerilyawan menjadi bupati. Sehingga konten kita kali ini akan mengurai keterlibatan beberapa tokoh yang bergerak menentukan jalan sejarah suksesi pemilihan bupati tahun 1980 yang dimenangkan oleh S. Mengga. Hal ini menjadi menarik ketika pada tahun-tahun akhir masa jabatan Haji Abdullah Majid sebagai Bupati Polmas, gagasan mengusung S. Mengga menuju suksesi bupati digaungkan beberapa pihak, namun justru mendapat sandungan dari S. Mengga sendiri. Dalam biografi S. Mengga disebutkan bahwa beliau mengutarakan penolakan dengan alasan telah purnawirawan, tidak berbakat sebagai pamong praja, dan sudah asik menikmati hari-hari tuanya sebagai petani di Parekdeang yang dilakoni sejak pensiun dari militer aktif tahun 1975. Agenda besar menuju tahun politik 1980 sepertinya akan layu sebelum berkembang oleh pasifnya S. Mengga menyikapi situasi politik yang ada. Intinya, S. Mengga hanya ingin menjadi petani di masa pensiunnya. Lalu, akan timbul suatu pertanyaan. Mengapa S. Mengga akhirnya menerima tawaran menjadi calon bupati? Setelah ditelusuri, ternyata ada peristiwa penting terjadi di Parekdeang sebagai reaksi menyikapi penolakan S. Mengga menuju suksesi pemilihan bupati. Saat itu, serombongan warga mengendarai sepeda dan dokar datang menemui S. Mengga di Parekdeang. Pada pertemuan ini, S. Mengga tetap bersikukuh menolak walau telah diberi banyak pandangan oleh tamunya yang terdiri Sersan Nurdin, Alimuddin Lida, Dahlan Lida, Badolo Waris, dan lain-lain. Di tengah kebuntuan komunikasi pada pertemuan itu, Badolo Waris sebagai yang dituakan dalam rombongan ini berkata, "Ya maknauai tingo, dota mi palakan dipeleri amandare, mu andat toito palakan melo mapecoy kapung." Mendengar kata-kata Badolo Waris, S. Mengga akhirnya luluh. Mungkin teman-teman akan bertanya,
Siapa Badola Waris yang seolah lancang terhadap Esmengga? Kita akan membincang sedikit tentang tokoh ini. Badola Waris adalah teman sekolah Esmengga di Majene. Ayahnya dari Lawarang, sedangkan ibunya dari Lemosusu. Beliau lahir tahun 1922 dan mengisi masa kecil di Lemosusu. Sejatinya, beliau adalah seorang guru dan sempat mengajar di Renggeang, Budong-Budong, Pinrang, Matakali, terakhir di Tumpiling sebagai pengawas. Di masa revolusi, Badola Waris sempat tergabung dalam organisasi perjuangan Keris Muda Mandar, dan pada tahun 1940-an sempat ditangkap oleh Belanda, lalu dipenjara sebagai tahanan politik di Lapas Sambung Jawa, Makassar, bersama Hasan Mangga, yang nantinya menjadi bupati pertama Kabupaten Polmas. Berbekal pendidikan guru inilah mungkin yang membuat Badola Waris atau biasa disapa Kamak Nenia menjadi pejuang yang lebih humanis dan memiliki prinsip. Di masa revolusi, beliau berani mengambil sikap ketika membantu keluarga bangsawan untuk melarikan diri saat menjadi incaran para pejuang untuk dibunuh karena dianggap pro-Belanda. Kemudian, saat agenda rasionalisasi tentara bergulir tahun 1951 dalam hal penyelesaian adil, menentukan anggota gerilyawan yang bersedia menjadi TNI dan yang hendak dikembalikan ke masyarakat melalui Biro Rekonstruksi Nasional. Badola Waris bersama sahabatnya Pak Idrus sempat ingin diresmikan menjadi tentara oleh pemerintah pusat dengan pangkat Letnan II dan akan ditempatkan di Manado. Namun kedua tokoh Keris Muda ini menolak dan memilih kembali menjadi guru. Keputusan kembali menjadi sipil, Badola Waris dan Pak Idrus dijawab oleh Panglima Tentara Teritorium 7 Indonesia Timur, Kolonel Gatot Subroto, dengan berkata, "Kotori kubur saya bila kalian tidak menyesal." Namun, Badola Waris tak bergeming, hingga akhirnya beliau menempati objek pertanian di Matakali yang disediakan pemerintah kepada para mantan gerilyawan sejak tahun 1952. Kita kembali ke Paredeang. Dengan demikian, Badola Waris bersama rombongannya datang ke Paredeang. Sebenarnya telah berbekal pengetahuan mendalam perihal karakter Esmengga. Dan benar saja, saat itu juga Esmengga mengutarakan bahwa saya tidak mau maju pemilihan bupati bila ada yang menandingi. Kemudian meminta Alimuddin Lidda mengetik surat yang ditujukan kepada Solihin GP, mantan Komandan Kodam Hasanuddin yang memiliki kedekatan secara pribadi dengan Esmengga, yang saat itu menduduki posisi strategis di Jakarta, terkait kesediaan dan rekomendasi ABRI menuju pemilihan bupati tahun 1980. Gerakan mendukung Esmengga ini berangkat dari karisma dan jasa beliau di masa revolusi sebagai seorang arsitek dan pelaku pemulihan keamanan di daerah Mandar dari ronrongan pasukan 710 Andi Sele dan DITII Kahar Musakkar. Ada harapan besar bahwasanya Esmengga adalah figur yang mampu memikul amanah dan tanggung jawab membangun Kabupaten Polmas. Para pengusung Esmengga menuju bupati masing-masing memainkan perannya. Kegelisahan akan masa depan Polmas dengan titik fokus suksesi bupati 1980 menggerakkan para elit baik sipil maupun militer dengan langkah konkret mendorong gagasan ini melalui sosialisasi dan lobi-lobi ke berbagai pihak. Para elit tokoh masyarakat ini antara lain Letnan Kasim,
Letnan Sagena, Badol Waris, Rustan Halim, Mayor Daali, Letnan Baharudin, Letnan Yahya, Samad Gani, Rundan Lida, Sersa Nurdin, Pak Latif, Darwis Hamzah, Pak Bajing, Letnan Saharuna, dan lain-lain. Para mahasiswa yang tergabung pada Lembaga Kesatuan Pelajar Mahasiswa Polewali Mamasa Mandar atau disingkat KPM-PMM turut serta bergerak antara lain Nadir Arifuddin, Andi Sanif Aco, Asis Rahmat, Alimuddin Lida, Waris Hasan, Samad Bonang, M. Dahlan Lida, Syahruddin Rashid, M. Talib Bandru, dan lain-lain. Haru biru perjuangan malah ditunjukkan mahasiswa KPM-PMM dengan bersepeda mengejar heli yang ditumpangi Panglima Kodam menuju Majene. Kemudian, pada kesempatan lain, para mahasiswa menjalankan strategi menciptakan situasi mencekam dan meneriakkan, "Polmas tidak aman, Pak Mengga harus turun tangan." Hingga kemudian, perjuangan ini berbuah manis saat DPRD Kabupaten Polmas diketuai Mayor Muhyiddin mengetuk palu pada tanggal 30 Mei 1980 atas kemenangan Letkol Purnawirawan S. Mengga.